Bab 1485. Pertemuan memberi arahan. Saat Haron sedang mengungkapkan ambisinya, Ardika sedang menemani Farlin meninggalkan kediaman wali kota secara pribadi. Pak Farlin, terima kasih atas laporan yang kamu sampaikan dalam pertemuan memberi arahan kali ini. Hasilnya sangat bagus. Kulihat semua orang sudah nggak terlalu keberatan dengan pembubaran beberapa rumah sakit swasta itu lagi. Beberapa rumah sakit swasta yang ingin dibubarkan oleh Ardika adalah beberapa rumah sakit di bawah naungan perusahaan investasi Mahasura itu. Sebelum kota Banyuli mengalami bencana hujan badai, dia sudah memberi peringatan terakhir pada Amir. Namun, Amir bukan hanya tidak mengindahkan peringatan darinya, bahkan memanas-manasi situasi. Selain itu, Tiano juga sering mengutarakan sindiran-sindiran terhadap dirinya. Karena itulah, timbul penolakan keras dari seluruh jajaran medis kota Banyuli terhadap hal pembubaran rumah sakit swasta. Dengan wibawa Ardika di kediaman wali kota, tentu saja dia bisa membubarkan rumah sakit secara paksa. Tidak akan ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Namun, sekarang dia menjabat sebagai seorang wali kota. Dia tidak bisa menggunakan cara paksaan. Menggunakan cara seperti itu, hanya akan mengacaukan kota Banyuli sepenuhnya. Karena itulah, Ardika mengundang Farlin kemari untuk memberikan laporan dalam pertemuan memberi arahan itu. Farlin sudah dapat diibaratkan sebagai jiwa staf medis negara Nusantara. Tidak dapat diragukan lagi, dia adalah sosok dokter nasional yang dihormati oleh para staf medis negara ini. Dengan adanya dukungan darinya, banyak orang yang mulai berubah pikiran dan tidak terlalu menentang pembubaran rumah sakit swasta itu lagi. Menghadapi ungkapan terima kasih dari Ardika, Farlin sama sekali tidak berniat untuk menuntut penghargaan. Sambil tersenyum, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ya sudah seharusnya aku melakukannya. Rumah sakit adalah aspek penting dalam kehidupan sehari-hari para penduduk, nggak seharusnya dimonopoli dan dikendalikan oleh perusahaan investasi Mahasura seperti itu. Ini juga merupakan opini pribadiku. Hanya saja, dulu aku nggak bisa ikut campur dalam hal-hal seperti ini, juga nggak bisa mengutarakan pemikiranku. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang kelihatan menghormatiku hanya dari luar saja, sesungguhnya aku hanya dianggap sebagai pembawa berkah." "Ardika, apa yang kamu lakukan sangat tepat. Aku mendukungmu. Kalau kedepannya kamu membutuhkan bantuanku, beritahu aku saja." Menghadapi orang bermoral tinggi seperti Farlin, Ardika merasa sangat kagum. Ada jadwal operasi di Zetawa, Farlin masih harus bergegas ke sana. Ardika juga tidak mengulur-ulur waktu lagi. Dia segera mempersilakan Farlin masuk ke dalam mobil dan berkata, Pak Farlin, aku akan mengantarmu." "Ardika, aku dengar dari beberapa orang muridku, sepertinya ada orang bernama Haron yang membawa banyak orang ke kota Banyuli untuk mencari masalah denganmu. Kulihat saat kamu berada di medan perang, kamu juga nggak pernah diam, sampai-sampai membuat prajurit aliansi kewalahan. Sekarang, setelah kamu kembali, kenapa kamu masih nggak diam juga?" Di dalam mobil, Farlin mengobrol santai dengan Ardika. Dia tahu dengan identitas Ardika, Ardika sama sekali tidak takut pada siapapun. Karena itulah, dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hal seperti ini. Sebaliknya, dia malah menggunakan hal-hal itu untuk menggoda Ardika. "Pak Farlin, bisa saja. Ada orang yang sengaja mencari masalah denganku, aku juga nggak berdaya." Ardika mengucapkan satu kalimat itu dengan tidak berdaya. Farlin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ihaha, dasar kamu ini. Kamu nggak mencari masalah dengan mereka saja, orang-orang itu sudah harus berterima kasih pada langit dan bumi." Mengobrol santai sepanjang jalan, Ardika mengantar Farlin dan asistennya ke bandara. Setelah melihat Farlin masuk ke dalam bandara, Ardika pun pergi. Namun, begitu dia pergi, beberapa mobil Maybach dengan plat mobil ibu kota provinsi melaju ke bandara. Orang yang berada di dalam mobil tidak lain adalah Kaori dan yang lainnya, yang telah mendapat instruksi dari Haron untuk mengundang Farlin. Beberapa mobil itu langsung melewati jalur khusus, memasuki landasan pacu pesawat. Di sisi lain, setelah melewati prosedur pemeriksaan bandara, Farlin menumpangi bus bandara menuju ke pesawat yang akan ditumpanginya. Setelah turun dari mobil, dia bersiap untuk berbaris naik ke pesawat bersama para penumpang lainnya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Kaori membawa belasan pria dan wanita menghampirinya. Mengira mereka adalah tokoh besar, para penumpang lainnya secara naluriah menghindar dan menjauh. "Siapa kalian?
Tanya Farlin sambil mengerutkan keningnya. Kaori berjalan menghampirinya, lalu tersenyum sopan dan berkata, Pak Farlin, kan? Guruku adalah Haron, ahli bela diri ibu kota provinsi. Beliau ingin mengundang Pak Farlin untuk melakukan operasi pada 4 orang adik seperguruanku yang patah kaki. Bab 1486. Menyandera. Guruku mengatakan selama Pak Farlin bersedia, beliau akan berutang budi besar pada Pak Farlin. Uang, kekuasaan, atau wanita, Pak Farlin pilih saja sendiri. Saat berbicara, Kaori membuat gerakan tangan mempersilakan. Baginya, walaupun Farlin adalah sosok dokter yang dikenal bermoral tinggi di seluruh negeri ini, tetapi Farlin hanya berpura-pura bersikap baik dan bermoral hanya untuk meraih popularitas belaka. Pria tua itu pasti tidak akan menolak penawaran yang mereka berikan. Haron. Farlin mengerutkan keningnya dan berkata, kaki 4 orang adik seperguruanmu itu dipatahkan oleh Ardika? Saat dia berada di dalam mobil dan dalam perjalanan ke bandara, dia sudah mendengar Ardika menceritakan secara singkat, padat dan jelas dendam yang ada antara dirinya dengan Haron. Dia tahu 4 King Kong dilumpuhkan oleh Ardika. Pak Farlin, aku tahu hubunganmu dengan Ardika cukup baik. Kamu bahkan menjadi duta promosi perusahaannya, kan? Ekspresi Kaori tampak sedikit masam. Baginya, pria tua di hadapannya itu kurang bisa membaca situasi. Bisa-bisanya dia menyebutkan hal yang tidak sepantasnya dia sebut. Kaori melanjutkan dengan dingin. Kalau begitu, seharusnya Pak Farlin juga sudah tahu dendam antara guruku dengan Ardika, bukan? Aku berbaik hati mengingatkan Pak Farlin. Guruku bisa berpura-pura nggak mengetahui dan nggak mempermasalahkan hubunganmu dengan Ardika. Tapi, aku harap setelah Pak Farlin berhadapan dengan guruku, jangan menyebut nama Ardika dan lakukan saja operasi dengan patuh. Kalau enggak, guruku akan marah dan konsekuensinya sangat fatal. Kaori memperingatkan Farlin dengan ekspresi arogan dan serius. Seakan-akan di hadapan Haron, guru mereka, identitas Farlin sebagai dokter nasional bukanlah apa-apa. Siapa yang memberitahumu aku setuju untuk melakukan operasi? Farlin tertawa saking kesalnya. Sebagai seorang dokter nasional, dia sudah pernah bertemu dengan banyak tokoh hebat. Haron yang hanya merupakan seorang ahli bela diri bukanlah apa-apa baginya. Dia tidak menunjukkan ekspresi kesal dan pergi begitu saja, karena karakternya sangat baik, bukan karena dia takut pada Haron. Berani-beraninya kamu menolak? Kaori membelalak tidak percaya dan berkata dengan dingin, Pak Farlin, apa kamu tahu seberapa besar pengaruh guruku di ibu kota provinsi? Beliau menjalin hubungan dengan orang-orang dari dunia pemerintahan dan dunia preman. Selain itu, beliau memiliki sangat banyak murid. Bisa diundang olehnya untuk melakukan operasi adalah sebuah kehormatan bagimu. Bagi Kaori, Farlin bukan kurang bisa membaca situasi lagi, melainkan tidak tahu diri. Ada banyak orang yang ingin bertemu dengan gurunya, tetapi tidak punya kesempatan sama sekali. Namun, bisa-bisanya Farlin berlagak arogan di sini. Karena itulah, Kaori berkata, begini saja, Pak Farlin. Aku mewakili guruku mengambil keputusan, satu operasi bernilai 20 miliar. Bagaimana? Kalau 4 operasi, bukankah kamu sudah bisa menghasilkan 8 miliar? Uang yang kamu hasilkan dengan bekerja di rumah sakit, nggak mungkin sebanyak ini, kan? Kamu bahkan nggak bisa menghasilkan uang sebanyak ini dengan bekerja di rumah sakit seumur hidupmu. Kaori menatap Farlin dengan tatapan penuh keyakinan. Dia yakin sebelumnya uang yang ditawarkan kurang banyak. Selama dia menambah jumlah uang yang ditawarkan, pria tua itu pasti akan setuju. Terlebih lagi, gurunya baru saja memperoleh saham Hongkem sebanyak 5%. Kalau dijadikan sebagai uang tunai, gurunya bahkan bisa mengubur Farlin dengan uang hidup-hidup. Farlin menatap lawan bicaranya dengan tatapan seperti menatap idiot. Sambil menatap Kaori, dia tersenyum dan berkata, sobat, sepertinya kamu kurang memahami penghasilan dokter berkedudukan tinggi sepertiku. Kalau aku gila uang gak seberapa yang dimiliki oleh gurumu itu, bahkan gak cukup untuk membangun sebuah laboratorium untukku. Selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Jangankan sikap murid Haron itu membuatnya merasa kesal, dengan mempertimbangkan Ardika, dia juga tidak akan melakukan operasi pada 4 King Kong.
Karena dia tahu setiap orang yang dilumpuhkan oleh Hardika, biarpun bukan seorang penjahat kelas kakap, juga pasti adalah orang yang suka melakukan tindakan kejahatan. Dia memiliki keterampilan medis, tetapi dia juga punya prinsip sendiri. Ekspresi Kaori langsung berubah menjadi masam. Kemudian, dia tertawa dingin dan berkata, Farlin, nggak tahu diri, ya? Kamu benar-benar adalah pria tua bangka yang keras kepala. Karena kamu nggak setuju dengan penawaran yang kami berikan, maka kami hanya bisa menggunakan kekerasan. Bawa tua bangka itu pergi. Begitu Kaori melambaikan tangannya, belasan pria dan wanita yang dibawanya kemari langsung menerjang ke arah Farlin dan asistennya, lalu membawa mereka masuk ke dalam mobil. Bab 1487. Tidak mengobati penjahat. Di mata para penumpang yang berada di sekeliling tempat itu, Kaori dan yang lainnya seperti sedang mengawal Farlin masuk ke dalam mobil. Mereka sama sekali tidak menyadari Farlin dan asistennya sedang disandera. Terlebih lagi, saat menghadapi para penjahat ganas seperti mereka, Farlin yang sudah tua juga tidak berani melakukan perlawanan. Tak lama kemudian, rombongan mobil itu melaju meninggalkan bandara, langsung menuju ke rumah sakit Prima, ke hadapan Haron. Farlin, kan? Cepat operasi keempat muridku. Kalau mereka nggak bisa pulih seperti sedia kala, kedepannya kamu juga akan berakhir seperti mereka, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Haron sudah mengetahui sikap, melainkan langsung melontarkan ancaman dengan memasang ekspresi muram. Begitu mendengar ucapannya, ekspresi Farlin langsung berubah menjadi masam saking kesalnya. Sebagai dokter nasional, orang-orang terpandang dan berkuasa yang mengundangnya untuk melakukan pengobatan sangatlah banyak. Orang yang identitas dan kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Haron juga sangat baik. Namun, mereka semua bersikap penuh hormat padanya. Kalau dibandingkan dengan mereka, Haron yang berada di hadapannya ini sama sekali tidak menghormatinya, bahkan boleh dibilang memerintahnya seperti seorang anak buah. Benar-benar arogan dan tidak sopan. Farlin juga punya pendirian sendiri. Terlebih lagi, dia adalah tipe orang yang keras. Dia tidak akan tunduk hanya karena ancaman Haron. Farlin, jangan nggak tahu diri. Kaori langsung menegur dengan marah dan hendak melangkah maju. Haron melambaikan tangan pada anak buahnya itu, lalu menoleh menatap Farlin dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Cek, kata orang-orang dokter adalah orang yang paling baik hati, selalu mengobat dan menyembuhkan orang banyak." Sepertinya Pak Farlin sama saja dengan para dokter gadungan itu, hanya mengejar popularitas belaka. Haron menatap Farlin dengan lekat, sorot matanya sangat dingin. Sangat jelas api amarahnya sudah nyaris meledak. Farlin menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Haron, kamu nggak perlu menggunakan permainan moral terhadapku, nggak ada gunanya. Walau aku mengobati dan menyembuhkan orang-orang, aku juga punya prinsip sendiri. Aku nggak akan mengobati para penjahat. Keempat muridmu itu dilumpuhkan secara pribadi oleh Hardika. Ini adalah alasanku nggak bersedia mengobati mereka. Kecuali, Tuan Haron bisa meminta Hardika buka mulut sendiri. Aku akan menyiapkan proposal hari ini juga dan melakukan operasi pada mereka besok. Sikap Farlin sangat tegas, dia berpegang teguh pada pendiriannya. Ucapannya sama saja dengan tidak adanya kemungkinan dia akan melakukan operasi pada 4 King Kong. Karena dia tahu jelas, Hardika tidak mungkin setuju. Mendengar ucapannya, ekspresi Haron berubah menjadi sangat muram. Hehe, aku ingin muridku dioperasi, malah masih harus memohon pada bocah yang bertugas menuangkan air cuci kaki itu? Jangankan memintanya untuk pergi menemui dan memohon pada Hardika. Dia bahkan merasa tidak perlu untuk menghubungi Hardika. Hanya akan membuang-buang waktunya saja. Sebagai seorang tokoh hebat yang berhubungan dengan dunia seni bela diri dan dunia preman, Haron lebih suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Saking emosinya, Haron tertawa dan berkata, Farlin, sepertinya aku sudah terlalu mempertimbangkanmu. Apa kamu pikir aku berbicara baik-baik denganmu adalah sedang memohon padamu? Aku sudah sering bertemu dengan orang-orang sepertimu yang berlagak bermoral untuk mengejar popularitas. Aku juga tahu bagaimana cara paling efektif untuk menghadapimu. Kaori! Haron tiba-tiba berteriak dengan keras. Baik. Tentu saja Kaori mengerti maksud gurunya. Dia menatap Farlin sambil tertawa dingin. Dasar tua bangka,
sepertinya kamu masih nggak menyadari situasimu saat ini, ya? Bawa dia kemari. Setelah dia melambaikan tangannya, dua orang anak buahnya langsung berbalik dan pergi. Tak lama kemudian, mereka membawa masuk asisten Farlin yang ikut disandera bersama Farlin. Apa yang ingin kalian lakukan? Ekspresi Farlin langsung berubah. Haron tidak menunjukkan ekspresi apapun, juga tidak bersuara. Kaori juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sambil tersenyum ganas, dia melangkah maju ke depan. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan menendang kaki telanjang asisten Farlin itu dengan kuat. Bab 1488. Arogan dan mengintimidasi. Dengan iringan bunyi, jekrak, kaki asisten Farlin itu langsung patah. Ah! Asisten itu terjatuh ke lantai. Sambil memegangi kakinya, dia berguling-guling di lantai, tampak sangat kesakitan. Haron tertawa dingin dan berkata, Farlin, sekarang asistenmu ini sudah mengalami cedera seperti muridku, apa kamu juga nggak akan melakukan operasi padanya? Guru, jangan menyetujui permintaan mereka. Di lantai, asisten itu menahan rasa sakitnya sambil berkata dengan gigi terkatup, biarpun guru melakukan operasi pada mereka, demi pengaruhnya, Haron juga nggak akan melepaskan guru. Cari cara untuk hubungi Tuan Ardika. Bam! Sebelum asisten itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Kaori sudah melayangkan tendangan ke dagunya. Dalam sekejap, mulut dan hidung asisten itu berdarah. Dia terlihat makin menyedihkan. Farlin berteriak dengan marah, Haron, kamu benar-benar keterlaluan. Haha, kamu benar. Haron tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan arogan, di sini, aku adalah hukum. Aku adalah langit. Farlin, sekarang sebaiknya kamu menyetujui untuk melakukan operasi pada muridku dengan patuh. Aku berjanji nggak akan mempersulitmu. Setelah muridku selesai dioperasi, aku akan melepaskanmu. Tapi, kalau kamu masih nggak tahu diri, aku akan mematahkan semua lengan dan kaki muridmu. Dengan kata lain, mulai sekarang kamu masih punya 3 kesempatan untuk menolakku. Setelah 3 kali penolakan lagi, Haron terdiam sejenak, lalu menyunggingkan seulas senyum ganas dan berkata, jangan salahkan aku membunuh orang. Mendengar ucapan yang dipenuhi niat membunuh yang kuat itu, satu persatu dari anggota keluarga Rewin yang berdiri tak jauh dari sana gemetar ketakutan. Tuan Haron yang satu ini benar-benar terlalu mengintimidasi. Benar-benar terlalu kejam. Orang sepertinya sama sekali tidak akan berbicara logika. Bagi yang patuh, maka akan selamat. Sebaliknya bagi yang tidak patuh, maka akan kiamat. Tidak ada pilihan lain lagi. Ekspresi Farlin berubah menjadi pucat saking ketakutannya. Melihat asistennya yang berbaring sambil mengerang kesakitan di lantai, samar-samar sorot mata tidak tega terlihat di matanya. Oke, aku setuju untuk melakukan operasi, tapi aku harus melakukan operasi pada asistenku terlebih dahulu. Farlin berkata dengan marah, jikalau enggak, biarpun kamu membunuhku, aku juga nggak akan melakukan operasi pada muridmu. Pak Farlin, sepertinya kamu salah paham. Haron melambaikan tangannya, menginstruksikan anak buahnya untuk menyeret asisten Farlin pergi. Kemudian, sambil mengelus-elus janggutnya, dia berkata, sekarang kamu sudah nggak berhak mengajukan persyaratan padaku. Asistenmu baru saja terluka, kamu nggak perlu panik. Setelah kamu melakukan operasi pada keempat muridku dan mereka dipastikan baik-baik saja, kamu bisa melakukan operasi padanya. Tentu saja, aku adalah orang yang memiliki rasa belas kasihan. Haron tertawa dingin, melihat asistenmu begitu kesakitan, aku akan meminta orang untuk memberinya suntikan pereda rasa sakit. Dia juga tidak bodoh. Dia tahu orang-orang yang memiliki keterampilan medis luar biasa, bisa menyelamatkan orang, juga bisa membunuh orang. Kalau saat operasi berlangsung, Farlin berniat untuk membalaskan dendam, dia bisa melakukan sesuatu yang buruk terhadap 4 King Kong dengan mudah. Dengan begitu, kondisi tubuh mereka akan bermasalah tanpa diketahui oleh orang lain. Karena itulah, dia ingin mengendalikan nyawa asisten Farlin, agar Farlin melakukan operasi dengan patuh. Oke. Farlin menganggukkan kepalanya saking kesalnya. Selain menyetujui permintaan Haron, dia tidak punya pilihan lain lagi. Pada saat bersamaan,
di kediaman wali kota. Ardika sedang memeriksa proposal perencanaan pembangunan kota baru Sungai Banyuli yang diserahkan oleh grup Susanto Raya. Tepat pada saat ini, Hamdi mengetuk pintu dan masuk ke ruangannya. "Tuan Ardika, gawat." Pihak bandara menginformasikan setelah pesawat Pak Farlin lepas landas, nggak ada catatan dia naik ke pesawat. "Sesuai instruksi Tuan, sebelumnya aku sudah menyampaikan secara khusus pada pihak bandara untuk mengawasi keselamatan Pak Farlin. Jadi, begitu mereka mendapati dia menghilang, mereka segera melapor." Hamdi tampak sedikit cemas. Kali ini, Farlin diundang oleh kediaman wali kota untuk menghadiri rapat. Sosok tokoh nasional seperti Farlin menghadiri pertemuan di kota Banyuli, tentu saja merupakan hal besar bagi seluruh jajaran kediaman wali kota Banyuli. Kini, berita sudah disiarkan keluar. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Farlin di kota Banyuli, saat itu tiba kediaman wali kota pasti akan menjadi target makian penduduk di seluruh penjuru negeri ini.